Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amel, Bu Bacan, dan teman-teman sekalian. Di pertemuan ke-6 ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan visual aid, stratifikasi sosial, dan kesehatan mental. Kelompok kami terdiri dari Halimah Bagas, Ismayati Purnama, Atina Sekar, Yoga Santoso, Kaulan Sadida, Kurnia Nur Aini, Melisa Ayu, Riko Melinando, dan Ahmad Burhan Habibi. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan kesehatan mental dengan aspek sosioekonomi. Nah, yang pertama adalah sektor ketenaga kerjaan. Ternyata, kesehatan mental tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga berdampak kepada pasar tenaga kerja. Kedua hal ini memiliki hubungan yang kompleks, ditandai dengan seseorang yang menganggur cenderung tidak sehat keadaan mentalnya, namun di sisi lain juga mereka yang bekerja pun rawan mengalami stres dan depresi. Dooley et al. Pada tahun 2000 mengamati bahwa kesehatan mental memiliki hierarki terkait ketenagakerjaan. Nah, bisa kita sebut di hierarki yang paling atas atau puncak ada base mental health, yakni individu atau pekerja yang ia merasa secure, kemudian puas dengan tugas atau upahnya, cenderung akan memiliki kesehatan mental yang optimal. Nah, pada hierarki yang kedua ada poor mental health. Nah, ini tuh biasanya kesehatan mental individu yang tidak bekerja, mereka jarang berada pada kondisi yang baik. Nah, yang paling bawah pada hierarki ini ada worst mental health, di mana individu yang bekerja tetapi merasa insecure dan juga merasa kalau tugas dan upah yang ia miliki tidak memuaskan. Mereka akan cenderung memiliki tingkat kesehatan mental yang terendah dibandingkan dengan golongan ketenagakerjaan yang lain. Nah, di sini kita bisa tarik contoh seperti buruh atau pedagang kecil. Mereka yang pekerjaannya dapat menjamin kebutuhan hidupnya adalah golongan menengah ke atas. Sedangkan mereka yang menganggur atau bekerja tetapi tetap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya adalah golongan menengah ke bawah yang tentunya dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu. Nah, jika persentase individu yang mengalami gangguan kesehatan mental ini terus bertambah dan hal ini dibiarkan, dengan kata lain tidak ada intervensi, maka akan berimbas pada kerugian di pasar tenaga kerja. Akan tetapi hubungan kausalitas dari permasalahan ini dirasa masih ambigu, di mana penderita depresi mungkin saja tidak mempunyai motivasi untuk bekerja. Tetapi riset oleh Saiche pada tahun 2000 juga menemukan bahwa pasien psikiatri yang cocok atau fit untuk bekerja memiliki kemungkinan akan mengalami diskriminasi di tempat kerja. Korelasi antara gangguan kesehatan mental dengan kerugian pasar tenaga kerja ini dibuktikan dengan data, di mana hanya ada 1 di antara 4 pasien psikosis di luar episode akut mereka yang mempunyai pekerjaan, dan penderita gangguan mental lebih berpotensi 3 kali lipat menjadi pengangguran dibandingkan penderita cacat fisik, di mana hal ini akhirnya memunculkan perdebatan tentang pentingnya terapi psikologis dalam memulihkan sektor ekonomi. Poinnya adalah investasi ini tidak hanya mampu mengatasi stres di level individu, tetapi juga mengurangi biaya tunjangan kesehatan. Selain itu, penghasilan pajak juga bisa bertambah apabila pasien yang telah sembuh kembali bekerja dan dapat memiliki pendapatan. Namun yang harus dipertanyakan adalah apakah investasi terapi psikologis benar-benar cost efektif? Bagaimana cara mengeksplorasi konteks sosial dalam permasalahan kesehatan mental? Jika ketimpangan sosial yang menjadi penyebab utama gangguan kesehatan mental, bukankah akan lebih baik bagi pemerintah untuk berfokus menyempitkan kesenjangan daripada berinvestasi di terapi psikologis? Selanjutnya adalah kelas sosial dan kesenjangan perawatan. Beberapa studi berfokus pada pengaruh kesenjangan budaya
yang terjadi antara klien dengan tenaga kesehatan mental yang merawat mereka. Konsep terakhir mengacu pada lebih dari perbedaan kelas karena dapat melibatkan ras, etnis, usia, jenis kelamin, dan seksualitas. Di sini, kelas menjadi pertimbangan penting ketika orang dengan masalah kesehatan mental terlibat dengan layanan profesional, di mana pasien miskin akan cenderung lebih mungkin untuk menerima diagnosis skizofrenia, sedangkan pasien yang lebih kaya akan cenderung lebih mungkin untuk menerima label neurotik yang kurang menstigmatisasi, seperti gangguan afektif. Selain itu, pasien yang lebih miskin juga lebih mungkin menerima perawatan biologis daripada perawatan psikologis. Pasien ini cenderung tidak dirujuk ke psikoterapi. Mereka pun lebih mungkin untuk dirawat secara paksa daripada sukarela. Beberapa kondisi tersebut dapat diperhitungkan dengan masalah peningkatan insiden terkait masalah kesehatan mental yang parah pada populasi miskin. Dengan kata lain, profil penyakit mental yang lebih parah dari yang terakhir, maka menjamin tingkat pemaksaan serta perawatan biologis yang lebih besar dalam respons layanan kesehatan mental. Selain itu, hasil tes psikometri dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah akan cenderung diinterpretasikan sebagai bentuk psikopatologi yang lebih parah daripada klien kelas menengah. Mengetahui proses-proses dan poin-poin yang sudah disampaikan oleh Mbak Melisa tadi dan kita integrasikan, kita dapat asumsikan bahwa terdapat pengaruh kausal atau sebab akibat dan pengaruh yang terkonstruksi pada pada pelayanan kesehatan mental terhadap pasien yang lebih miskin. Ini juga ditunjukkan pada studi general practitioner yang mana memiliki perspektif bahwa depresi pada populasi yang sosioekonominya rendah atau miskin ini dikonsepkan sebagai permasalahan sehari-hari. Sehingga depresi ini dinilai insoluble pada status demografi tersebut. Namun pada pasien yang memiliki sosioekonomi menengah ke atas itu digambarkan sebagai depresi itu digambarkan sebagai gangguan yang dapat diatasi, gangguan yang dapat diobati atau soluble. Nah, terdapat kesenjangan di sini. Nah, mengetahui poin-poin ini dapat juga kita simpulkan ya bahwa fenomena terkait kelas sosial dan juga kemiskinan ini kurang diperhatikan, bahkan diabaikan pada pelatihan profesi kesehatan mental. Yang mana seharusnya ya, idealnya terdapat narasi mengenai kemiskinan, daily struggle dan juga ketidaksetaraan yang mana ini bisa menimbulkan kepekaan yang lebih bagus, yang lebih baik pada profesi kesehatan mental terhadap klien mereka. Schneider pada 1996 itu menyarankan kepada profesional kesehatan mental untuk meningkatkan tanggung jawab, kompetensi kognitif dan juga kepekaan moralnya terhadap klien yang lebih miskin. Sehingga status demografi ini tentang status sosioekonomi mereka juga ini dipandang sebagai hal yang primer. Nah, mengetahui poin-poin di atas ini juga banyak kritikan dari pemikir-pemikir yang sudah keren ya. Contohnya pada 1997 yaitu Horsfall menganggap bahwa ketidaksetaraan pangkat atau kekuasaan atau rasa marginalisasi ini dipandang memiliki peran yang sedikit di manajemen psikiatri atau kerentanan psikiatri. Dan juga ini hampir mirip dengan pendapatnya Asher pada 1994 yang mana menganggap bahwa psikologi mainstream atau psikologi pada umumnya ini memiliki fokus dan sudut pandang yang sempit yang hanya terfokuskan pada permasalahan yang dimiliki oleh pasien yang diucapkan saja, tidak mencari tahu lingkungan sekitarnya, apa yang berdampak padanya di lingkungan hidupnya itu. Sehingga kalau di konsepnya Brenner ini hanya berfokus pada individu dan mikrosistemnya aja, kurang memperhatikan
kalau kelas sosial dan kemiskinan ini kan kalau menurut saya masuk ke makrosistem seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa absennya pemahaman mengenai kelas sosial dan ketidaksetaraan pada disiplin ilmu kesehatan mental ini benar-benar sangatlah penting. Namun pada kenyataannya ini masih diremehkan atau underpin. Maksud saya underestimate gitu loh. Selanjutnya ada housing atau akomodasi, yang dimana ini merupakan faktor tambahan pada kehidupan orang miskin. Berikut poin-poin utama mengenai hubungan antara housing dengan kesehatan mental. Yang pertama, dengan adanya akomodasi yang buruk, maka dapat menimbulkan reaksi stres pada penghuninya. Yang kedua, adanya pendapat yang diungkapkan oleh beberapa peneliti yang mengatakan bahwa masalah kesehatan mental pada tunawisma, apalagi dengan kemiskinan yang berada di jalanan, menjadi pemicu munculnya stres hingga menyebabkan terprovokasinya kesehatan mental menjadi buruk. Namun, hal ini bisa terjadi sebaliknya. Yang ketiga, adanya argumen yang mengenai arah kausalitas yang terkadang didorong oleh kepentingan profesional guna mempertahankan bed psikiatri. Di sini ada permainan tangan kelompok tertentu yang tetap menganggap bahwa tunawisma pasti mayoritas mengalami gangguan jiwa. Dengan dasar itu mereka menekan pemerintah untuk tetap dan kalau bisa menambah jumlah bed pada rumah sakit. Tunawisma memiliki kemungkinan yang sama dengan orang miskin dalam mengalami psikosis. Justru tunawisma lebih mungkin mengalami depresi reaktif dibandingkan orang miskin. Penyalahgunaan zat dapat menjadi prediktor yang baik untuk mengetahui apakah tunawisma memiliki masalah kesehatan mental atau tidak. Tunawisma memiliki tingkat penyalahgunaan yang tinggi. Sebanyak 25-50% wanita dan 50-75% pria tunawisma mengalami penyalahgunaan zat. 5. Sebagian tunawisma yang mengalami psikosis dan penyalahgunaan zat termasuk dalam kelompok yang sangat rentan. Kelompok ini rentan terhadap pengabaian diri dan kekerasan. 6. Epidemiologi psikiatri menunjukkan bahwa tunawisma memiliki gejala yang berbeda dari kelompok orang miskin. Tunawisma lebih menggunakan penyalahgunaan zat dan mengalami kepribadian antisosial. Sebuah studi yang meneliti tunawisma dan orang yang mengalami psikosis tinggal di rumah ditemukan bahwa mereka lebih cenderung memiliki sejarah permasalahan sosial, termasuk ke dalam pelecehan dan gangguan perilaku di masa kanak-kanak, aktivitas kriminal, dan penyalahgunaan zat. 7. Tunawisma yang masih berumur muda memiliki tingkat masalah kesehatan mental yang lebih tinggi daripada kaum muda di tempat tinggal yang menetap. Jika mengambil pendekatan gejala ini untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kesehatan mental di antara para tunawisma, justru dapat memperburuk daripada memperbaiki masalah kesehatan mental, sehingga dapat disimpulkan bahwa tunawisma muda tidak berasosiasi positif dengan fasilitas layanan kesehatan mental. Selanjutnya adalah review atau pandangan awam tentang kesehatan mental dan kelas sosial. Yang pertama, orang awam cenderung mengadopsi pandangan relatif atau tidak mutlak tentang kaitan antara kelas sosial dengan kesehatan mental. Maksudnya, orang awam di sini cenderung berubah dalam melihat kesehatan mental seseorang dan hubungannya dengan kelas sosial yang ada. Bisa jadi, dalam suatu kasus, orang awam menganggap orang dengan kesehatan mental yang baik akibat dia tergolong dalam kelas sosial yang cukup tinggi. Tetapi, bisa jadi pula dalam kasus yang sejenis, pandangan orang awam terhadap kasus tersebut berbeda daripada sebelumnya. Yang kedua, orang awam cenderung tidak melihat kaitan antara faktor sosial budaya dengan kondisi kesehatan mental. Biasanya, orang awam melihat status kesehatan mental seseorang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau berasal dari individu tersebut, tanpa memperhatikan pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitar individu. Mungkin, hal yang paling umum dijumpai adalah ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, lingkungan orang awam justru mengucilkan atau menjauhi orang tersebut daripada melihat lebih jauh bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tersebut berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang tersebut. Selanjutnya,
Orang di semua kelas sosial cenderung memandang uang atau finansial sebagai penyebab masalah kesehatan mental. Namun, orang yang berasal dari kelas menengah cenderung mengidentifikasi hal tersebut sebagai persoalan khas kelas pekerja. Selain itu, persoalan finansial kelas pekerja juga menganggap stres kerja dan stres yang terkait dengan peristiwa kehidupan, misalnya kematian atau kelahiran, juga berpengaruh terhadap kesehatan mental, walaupun dengan cara yang berbeda. Kemudian, persepsi mengenai layanan kesehatan mental berbeda antar kelas. Misal, orang dari kelas sosial lebih tinggi akan berasumsi layanan kesehatan mental di puskesmas berbeda dengan yang mereka dapatkan di praktek dokter swasta. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.